Tuhan, Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di ibadah online GKTI Raja Daud di minggu yang pertama bulan Desember ini, tanggal 5 Desember. Kiranya sukacita Tuhan terus mengalir bagi hidup saudara sekalian. Kita mau mulai ibadah kita persiapkan seluruh hidup kita persiapkan hati kita. Kita awali ibadah ini di dalam pujian Ku Perlukan Juru Selamat, Kidung Jemaat nomor 402. Juru selamat agar jalanku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku takkan takut dan tenang. Bila Tuhanku membimbingku di dalam tentram, bukan juru selamat juru selamat karena imanku lemah, iburannya menguatkan, suku tiada bandingnya, maka takkan takut dan lelah. Bila Tuhan membimbingku di dalam tentram, perlukan juru selamat dalam langkah juang. Juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku takkan takut dan lelah. Bila Tuhan membimbingku di malam pun tentram. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita terus memuji Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini, kita katakan, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta
layakkanlah seluruh hidupku. Aku ada pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Terpujilah Allah kita yang hidup telah mengampuni seluruh dosa kita. Kita memuji Tuhan kembali. Kita katakan selamat di tangan Yesus. Kirim jemaat nomor 388. Amat perlukannya dalam kasih-Nya aku bahagia. Lakukan malaikat olehku terdengar dari negeri mulia damai sejahtera. Dapat Yesus amat perlukannya dalam kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun cobaan jauh dari duka dan not dan bimbang, rasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat Yesus, amat perlukannya dalam kasih-Nya aku bahagia. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari Imamat 27 ayat 21 sampai 28. Imamat 27 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan saya harap saudara mengikutinya dengan seksama. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikuduskan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun,
baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menembusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikuduskan oleh seorang bagi Tuhan, dari segala miliknya, baik manusia ataupun hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Karena segala yang dikuduskan adalah maha kudus bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Puji Tuhan kembali saudaraku. Sama-sama kita katakan, aku cari damai. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya di dalam Yesus. Tak satu dapat menolongku, tak seorang pun dapat membela. Yesus jawabannya. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama hatiku tenang, walau hidup penuh aku dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawabannya. Bersama Dia bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawabannya. Bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan sama-sama mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini, kita awali seperti biasa dari persembahan. Saudara sekalian yang tergerak untuk memberi, untuk mendukung pelayanan kita untuk tetap maju, silakan memberi melalui rekening Bank BCA atas nama Yayasan Pondok Raja Daud, ataupun rekening Bank DKI atas nama GKTI Jemaat Raja Daud. Kita dukung selalu pelayanan kita, gereja kita untuk terus dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Dan juga sedikit tambahan, akan diadakan ibadah Natal bersama Sinode GKTI dan Yayasan Pondok Raja Daud. Begitu juga dengan kegiatan pelantikan hamba-hamba Tuhan, baik yang pendeta atau pendeta muda dan evangelis. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 8 Desember 2021 dan dibutuhkan dana sekitar 13 juta. Jadi kami dari GKTI Raja Daud dan juga Sinode GKTI memohon bantuan kepada saudara sekalian. Mari dukung dan doakan agar rencana kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Teman-teman ataupun saudara sekalian yang tergerak memberi, silakan memberi melalui rekening yayasan, di rekening Bank BCA, ataupun di rekening gereja, di rekening Bank DKI. Selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab kita adakan di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual Zoom. Jadi teman-teman, saudara sekalian yang berminat untuk belajar bersama dengan kami, silakan menghubungi majelis gereja melalui DM Instagram @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di 0812-8383-3706 agar linknya dapat dibagikan supaya kita dapat belajar bersama. Selanjutnya YouTube channel, kita punya YouTube channel Hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Mohon videonya semuanya ditonton dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share supaya channel ini dapat terus berkembang. Selanjutnya buku dan buletin, kita sudah menerbitkan beberapa buku, ada Pacaran, Pernikahan, dan Seks, Perjinahan, Perceraian, 55 Topik Sulit Alkitab, Logos dan Rema, dan juga buletin. Dicite volume 1, 2, 3, dan yang terbaru adalah volume yang keempat. Semuanya ini dijual dalam bentuk PDF, dan jika berminat untuk membeli, silakan menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga ke depannya kita akan menerbitkan Dicite volume yang kelima, sekarang dalam proses penyusunan. Jadi teman-teman, saudara sekalian mohon doanya, agar isi dari Dicite volume kelima sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Demikianlah warta pada minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh yang banyak pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan, kita siapkan hidup kita. Sambil kita memuji Tuhan, kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamanya kita menikmati
Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan berkati lewat kebenaran firman ini. Biarlah ibadah ini menyenangkan Tuhan, nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai mulut, lidah, bibir hamba untuk menyampaikan suara Tuhan, agar siapapun yang mendengar tayangan ini akan diberkati. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Roh Kudus bantu, agar semua yang hamba-Mu jelaskan adalah visi daripada Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan setiap jemaat yang mendengar, kiranya mereka dengan serius untuk belajar dan mendalami firman ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah masuk kepada awal Desember. Biasanya kita lebih bersuka cita karena akan menyambut Natal, dan tahun ini sepertinya sudah banyak gereja yang akan merayakan Natal secara langsung, tatap muka ya. Sudah hampir 1 tahun lebih, bahkan 2 tahun, gereja tidak bisa kumpul dikarenakan pandemi COVID-19. Dan ini adalah minggu pertama kita di bulan Desember. Kita akan tetap melanjutkan eksposisi Injil Markus kita. Kita sudah di pasal ke-7, dan minggu lalu kita sudah sampai ayat ke-6. Maka hari ini kita akan mulai dari ayat ke-7. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Markus pasal 7, kita akan mulai dengan ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. Markus pasal 7 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 7 ini adalah sambungan dari ayat 6, di mana Yesus mengutip dari perjanjian lama, yaitu Yesaya. Ini sambungannya ya. Yesaya pasal 29 ayat 13, Bapak Saudara bisa tandai atau mencatat. Ini adalah kutipan dari Nabi Yesaya, dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sejenak membuka konteks di Yesaya pasal 29, maka kita tahu itu judul perikopnya tentang bangsa yang buta. Yang dimana kita tahu Nabi Yesaya dipanggil Allah, diutus Allah untuk memberitakan suara kebenaran. Tapi mereka tidak akan menanggap, mereka tidak akan melihat, mereka tidak akan mendengar. Jadi kalau kita pikir-pikir, ya, Nabi Yesaya itu berkhotbah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mendengar. Nabi Yesaya itu berkhotbah, tidak ada yang bertobat. Suatu tugas hamba Tuhan yang begitu berat, tapi Yesaya dengan setia terus memberitakan firman. Walaupun bangsa Israel pada konteks zaman itu tetap bebal dan tidak mau mendengarkan perintah Allah. Makanya coba perhatikan kalimatnya di ayat ke-7 ini, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lagi-lagi ketemu kalimat perintah manusia yang sama kalau kita lihat dari ayat ketiga, yaitu adat istiadat, nenek moyang. Beribadah mereka kepada Allah hanya penuh dengan ritual, yang minggu lalu saya katakan munafik, ya, ritual. Munafik itu artinya menyimpan sesuatu di bawah yang tidak benar dengan tulus. Nah, ini yang perlu kita lihat, bagaimana tradisi yang dipegang oleh ahli Taurat dan orang Farisi melebihi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kembali ke sejarah gereja, Bapak Saudara, kalau belajar sejarah gereja, pada zaman dulu gereja Katolik Roma menyamakan firman Tuhan atau Alkitab dengan tradisi. Bahkan ada sampai sekarang, mereka tetap berpegang kepada tradisi-tradisi, sehingga bukan hanya firman Tuhan yang wajib didengar atau dilakukan, tapi tradisi juga harus dilakukan. Itulah yang akhirnya Martin Luther melakukan reformasi dengan kalimat sola scriptura. Nah, ini yang penting, apakah betul kita hanya ingin melakukan perintah-perintah atau tradisi manusia? Ini yang perlu kita renungkan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa perintah manusia baik secara budaya dan konteks masyarakat. Tapi jangan sampai perintah Allah diabaikan. Nah, ini kita perlu memahami bahwa seperti minggu lalu saya katakan, Alkitab itu lebih tinggi daripada budaya. Sering sekali kita di dalam praktek bermasyarakat, misalnya saja dalam pernikahan, dalam suatu adat, misalnya saya adat Batak, ya.
Itu adatnya begitu tinggi, begitu ribet gitu ya kan. Tetapi pemahaman firman Tuhan tentang pernikahan itu sendiri sangat tidak ditekankan. Makanya jangan heran banyak juga sekarang orang Kristen yang berniat bercerai, mereka tidak tahu apa nilai pernikahan. Karena bagi mereka yang penting pesta, acara, adat berjalan dengan lancar, yang lain itu hanya pelengkap. Tidak ada waktu belajar firman, tidak ada waktu konseling, sehingga mereka ingin lebih kepada adat istiadat manusia, bukan kepada firman Tuhan. Maka dilanjutkan Yesus, masih kutipan dari Yesaya, di ayat ke-8-nya, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perhatikan kalimatnya, perintah Allah kamu abaikan. Ya, diabaikan. Kenapa? Padahal mereka ini pemuka agama. Padahal mereka ini pengajar Israel. Kenapa mereka berani mengabaikan perintah Allah? Dan disinilah kita tahu bahwa perintah Allah yang mereka yakini itu Taurat Musa, ya makanya mereka disebut ahli Taurat, mereka rekayasa sedemikian rupa dengan tradisi-tradisi lisan dan adat istiadat nenek moyang mereka yang minggu lalu saya jelaskan, ada Mishnah, Talmud, Gemara, semua dengan banyak traktat-traktat lainnya. Mereka berpegang pada adat istiadat manusia. Lagi-lagi muncul kata manusia. Jadi berkali-kali Yesus menjelaskan bahwa fokus kalian itu hanya adat manusia, bukan perintah Allah. Bapak Saudara bisa lihat dari ayat 3, 7, 8, semua dikatakan Yesus itu adalah adat istiadat nenek moyang, adat istiadat manusia, perintah manusia. Jadi mereka lebih meninggikan adat istiadat manusia daripada perintah Allah yang seharusnya mereka ajarkan dan hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencatat dari beberapa sumber yang saya baca, bahkan ada rabi yang mengatakan dalam hal mencuci tangan, konteksnya ini kan soal mencuci tangan kemarin, ya, najis atau tidak najis. Mereka mengatakan bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan ritual yang mereka katakan dalam tradisi-tradisi atau kitab mereka, itu bisa membawa kepada keselamatan. Bayangkan, kalau engkau salah dalam ritual mencuci tangan, kau bukan orang pilihan Allah, kau tidak selamat. Bahkan dalam salah satu traktat, dikatakan ada jenis setan tertentu yang hinggap di tangan yang tidak dicuci dengan ritual mereka. Jadi ada jenis setan katanya, ada namanya bahkan, saya kurang tahu namanya, itu hinggap di tangan yang najis, dan saat kau makan, kalau kau tidak melakukan ritual pembasuhan yang benar sesuai dengan cara mereka, setan itu akan masuk ke dalam dirimu, dan itulah yang bisa membuat engkau kerasukan. Itu mereka percaya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu ada tertulis dalam salah satu adat istiadat, buku atau tradisi mereka. Mengerikan. Jadi mereka hanya fokus untuk menafsir adat-adat itu, baru dilakukan kepada masyarakat, tapi perintah Allah diabaikan. Ya. Sering sekali kita menganggap yang paling penting itu adalah omongan manusia. Tapi perintah Allah, kita nggak pernah mau dengar dan mau melakukan. Sering sekali kita misalnya seperti contoh tadi di dalam pernikahan, kita langsung mikir siapa yang kita undang, berapa banyak budget untuk pesta kita, berapa banyak kenalan kita orang hebat akan datang. Tapi di dalam belajar firman Tuhan tentang pernikahan, kita nggak punya waktu. Padahal pernikahan adalah seumur hidup, tapi kita main-main hanya untuk melakukan, untuk menyenangkan ribuan manusia yang kita undang. Tapi kita nggak pernah tahu bagaimana menyenangkan Allah dengan mentaati perintah. Ketika kita diberkati di gereja misalnya dalam pernikahan, melalui tangan pendeta, dikatakan suka dan duka, ya, tidak bisa dipisahkan perceraian oleh karena maut. Tapi dalam ada masalah sedikit, kita langsung bisa bercerai. Begitu juga dengan orang-orang dahulu yang bukan karena firman Tuhan, tapi mempertahankan rumah tangga, tapi hanya karena omongan manusia supaya tidak malu. Nah, itu adat istiadat, Bapak Saudara ya. Itu adat. Sudah hancur rumah tangganya, penuh konflik setiap hari, tapi karena adat, malu didengar keluarga besar atau tetangga, ya udahlah kita pertahankan. Tapi nggak ada benih kasih sayang dari Kristus di dalam rumah tangga. Ini yang dimaksud istiadat 8, bahwa kamu berpegang pada istiadat manusia dan mengabaikan perintah Allah. Kita lanjutkan ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu
sendiri. Coba garis bawahi kalimat, sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Allah, yang di dalam terjemahan aslinya, kata mengesampingkan, menolak. Ya. Bukan hanya diabaikan atau tidak dipedulikan, tapi menolak. Jadi kalau kita bisa ambil dari bahasa aslinya, sungguh pandai kamu menolak perintah Allah. Inilah yang dikatakan Yesus bahwa mereka adalah orang munafik. Kata munafik dalam budaya Yunani itu adalah seorang aktor, pemeran di dalam sebuah teater yang memakai topeng. Ya, itu arti munafik. Makanya dikatakan Yesus, sungguh pandai engkau. Begitu banyak trikmu, begitu banyak rekayasamu untuk menolak perintah Allah. Supaya apa? Kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Perlu kita ketahui, jika mereka mentaati ajaran manusia daripada firman Allah, maka yang dikatakan apa, Bapak Saudara? Berhala. Ahli Taurat dan orang Farisi menegakkan adat istiadat nenek moyang mereka, yang menyebabkan hukum Taurat atau perintah Allah tidak ada tempat lagi untuk mereka praktekkan. Orang Farisi terus menjunjung tinggi tradisi manusia dengan menolak perintah Allah. Saya terkadang lucu ya kalau ngobrol dengan ibu-ibu khususnya, di dalam beberapa gereja yang disebut ibu-ibu kor gitu ya. Jadi kalau saya tanya atau saya sindir, gereja nggak hari Minggu lalu? Enggak Pak Pendeta, tapi kami kumpul kok. Iya kan? Kami kumpul kok, di situ kami nyanyi, ya di situ sekalian cakap-cakap, ada acara gitu ya, ada acara adat besar kami kumpul. Itu kan sama aja dengan gereja Pak Pendeta. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah merasakan itu, bahkan melakukan itu. Tidak gereja, tapi ngumpul, alasannya udah doa dan nyanyi juga. Itu sama saja dengan gereja. Ini kan main-main ya. Ibadah ke Tuhan hari Minggu dianggap bisa digantikan dengan adat istiadat dengan hanya kumpul-kumpul. Ini kan berbahaya, Bapak Saudara. Ini yang dikatakan Yesus tadi, sungguh pandai kamu. Artinya apa? Pintar sekali kita mencari excuse. Untuk apa? Mengesampingkan atau menolak perintah Allah. Kita pintar sekali mencari alasan untuk menjunjung tinggi adat kita, dari opung kita, nenek moyang kita. Belum lagi dari tradisi turun-temurun orang tua juga ya, mengajarkan tradisi dengan menakut-nakuti. Betul ya? Ada beberapa adat yang dikatakan, oh ini harus begini. Oh kalau mau begini harus ada acaranya. Oh kalau begini pestanya harus begini. Oh harus begini. Bahkan ada dalam beberapa suku tertentu, tanggal nikah itu dianggap hari baik. Ya. Berarti bagi mereka ada hari yang tidak baik. Gitu kan. Kepercayaan-kepercayaan seperti itu terus merambah di dunia masyarakat kita. Ada angka sial, ada hal-hal yang buruk. Tapi dalam firman Tuhan kita nggak peduli. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Kamu pandai cari alasan. Kamu pandai merekayasa firman Tuhan dengan membuat adat istiadat nenek moyangmu sendiri. Belum lagi dalam budaya tertentu, misalnya dalam ziarah, pemakaman orang tua yang sudah meninggal, saudara kita. Nah, itu banyak lagi tuh adatnya, Bapak Saudara. Dan terkadang kita ngikut. Gitu ya, yang namanya diajari turun-temurun. Kita ngikut aja tanpa tahu maknanya dan tanpa tahu ini bertentangan nggak dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan sama seperti minggu lalu, adat dan budaya tidak boleh dihilangkan, tapi ditransformasi atau diperbaharui. Ini kan banyak ya, sehingga kita menjadi orang yang katanya bergereja, katanya baca Alkitab, tapi melakukan hal-hal yang dianggap berhala. Bapak Saudara bisa temukan dalam budaya-budaya mereka sendiri, dan begitu juga dengan budaya dari ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu. Tanpa disadari, kita merendahkan Alkitab dan hanya hidup sesuai dengan adat budaya kita. Bapak Saudara, adat budaya penting untuk bermasyarakat, tapi seharusnya pedoman hidup kita nomor satu adalah firman Tuhan. Perhatikan ayat 10-nya. Yesus masuk sekarang di dalam penegasannya untuk menyindir secara sarkas atau menasihati ahli Taurat dan orang Farisi. Perhatikan ayat 10. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Tanda seru ya Bapak Saudara. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Kalau Bapak Saudara kritis dalam eksposisi ini, ada yang harus kita garis bawahi dari ayat 10 perkataan Yesus ini. Ini respon Yesus. Karena Musa telah berkata. Itu harus digarisbawahi. Kenapa, Bapak Saudara? Mulai dari ayat 1 sampai 9 tadi, terus ada perdebatan
Manusia, manusia, manusia. Berpegang pada adat istiadat manusia, perintah manusia, adat istiadat nenek moyang. Tapi mulai masuk ayat 10, respon Yesus sangat luar biasa dengan dia berkata apa? Karena Musa telah berkata. Artinya apa? Back to Bible. Karena Musa telah berkata. Siapa Musa? Nabi terbesar mereka. Siapa Musa? Perwakilan Allah. Siapa Musa? Penyampai firman Allah. Diyakini penulis kitab Kejadian sampai Ulangan. Siapa Musa? Nabi terbesar orang Yahudi sampai sekarang. Siapa Musa? Orang yang pernah bertatap muka dengan Allah. Orang yang diakui paling lembut hatinya di dunia ini. Ini bukan sembarangan. Karena Musa adalah wakil Allah. Sedangkan ahli Taurat dan orang Farisi tidak orang pilihan Allah atau dipanggil secara khusus seperti Musa. Jadi Yesus membuat paradigma berpikir mereka, kembali ke firman Tuhan. Karena Musa telah berkata apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Kita tahu di dalam Dekalog 10 perintah Allah, ini adalah perintah kelima. Ya. Kalau bisa kita tahu ini di tengah-tengah, 1-4, mengurus hubungan Allah kepada manusia, 5-10 mengurus hubungan sesama manusia dengan sesama. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Ini adalah perintah-perintah yang dibuat dalam kitab Keluaran dan Imamat yang diatur siapa yang mengutuki ayah ibu pasti dihukum mati. Dan kita tahu hukum perintah kelima, hormatilah ayah dan ibu. Ini hukum yang sangat penting. Artinya apa? Hormati itu bukan sekedar respect, tetapi menjaga, merawat, dan memperhatikan. Nah, itu menjadi penting dalam budaya Yahudi, karena mereka juga terkenal sebagai orang yang sayang kepada keluarganya. Bahkan anak yang sudah menikah, itu biasanya tinggal hanya berbeda satu jarak rumah. Jadi masih serumah dengan orang tua. Jadi kita bisa melihat Yesus mengutip firman, bukan tradisi. Yesus nggak pala peduli dengan tradisi lisan yang ada di Mishnah, Traktat Talmud. Dia nggak pala peduli, dia back to Bible. Ini aturan yang paling mulia yang harus dipegang semua orang. Nah, apa maksud Yesus mengutip perintah kelima ini? Apa yang terjadi? Kenapa dia nggak ngutip perintah keempat, keenam, ketujuh gitu ya? Ternyata ada tradisi di dalam budaya Yahudi pada zaman itu yang sekedar memperlihatkan pengabaian terhadap orang tua. Ingat, perintah kelima adalah firman Tuhan langsung dari Allah kepada Musa. Dan kita tahu, sangat-sangat penting, hormatilah ayah dan ibu. Kita lihat apa masalahnya. Poin pentingnya di ayat 11, saudara. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Apa maksudnya ayat 11 ini? Yesus sedang menyindir tradisi mereka pada zaman itu. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kalimat, yaitu digunakan untuk korban, persembahan kepada Allah. Korban itu diberikan persembahan kepada Allah. Karena korban ini sebenarnya praktek imam dalam perjanjian lama. Ini kebiasaan para rabi atau imam dalam mempersembahkan barang tertentu kepada Tuhan. Ditulis dalam kitab Imamat ataupun Bilangan, perjanjian lama. Dan dari epistel kita tadi, Imamat pasal 27 ayat 28 yang dibacakan, dikatakan segala sesuatu yang dikuduskan oleh seorang bagi Tuhan, dari segala miliknya, segala ya, dikhususkan untuk Tuhan, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Jadi tahu nggak Bapak Saudara ayat 11 ini? Korban, persembahan kepada Allah, mereka merekayasanya bahwa seluruh harta miliknya, ini anak ya, anak laki-laki terutama, itu dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi excuse kalau orang tuanya kesulitan atau minta bantuan, dia lepas tangan. Rekayasa simpel, saya ceritakan kalau ibu bapaknya meminta bantuan, misalnya membeli sesuatu, dia tinggal jawab, sorry bu, sorry pak, semua uangku, hartaku, sudah kujanjikan diberikan kepada Tuhan. Ini adalah tradisi yang berkembang pada zaman itu, makanya Yesus menyindir mereka, bahwa mereka mengabaikan perintah Allah, perintah kelima. Hormatilah ayah ibumu. Atau bahasa lain, korban ini adalah persembahan, pemberian suci yang dikhususkan kepada Allah. Salah satu tulisan dalam Mishnah dikatakan bahwa barang-barang ini diabadikan hanya kepada Tuhan saja. Jadi nggak boleh itu dikasih ke sesama manusia. Bayangkan, termasuk orang tua. Jadi dengan tradisi ini, mereka dengan liciknya menumpuk harta mereka dan mengabaikan untuk merawat atau membiayai keluarga mereka.
Bahkan sampai kematiannya, hartanya itu akan diberikan kepada imam di bait suci. Tapi ternyata banyak sekali sejarawan mengatakan itu bisa diberikan kepada orang lain, tapi harus membayar kepada imam. Jadi kayak nyogok gitu, Bapak Saudara. Walaupun dia sudah bersumpah seluruh harta aku akan kupersembahkan kepada Tuhan, korban ini, tapi kalau aku akhirnya berubah pikiran untuk membelanjakan atau memberi kepada orang lain, bayar dulu kepada imam. Sehingga imam banyak menerima duit, Bapak Ibu Saudara, dari hasil orang-orang yang akhirnya tidak taat pada sumpahnya untuk memberikan korban itu. Cukup aneh tradisi mereka. Padahal kita tahu, kalaupun ada yang dikhususkan kepada Allah, pertama, itu tradisi imam, tidak semua jemaat Israel diwajibkan melakukan itu. Yang kedua, kalaupun dia punya harta yang banyak, seharusnya dia membagi setengah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, setengahlah untuk membantu sesama, khususnya kepada orang tua. Bayangkan, Bapak Saudara, ini adalah tradisi rekayasa mereka turun-temurun. Sejarawan Josephus mencatat dalam tulisannya, para imam meminta 50 shikal dari seorang pria dan 30 dari seorang wanita untuk membatalkan korban persembahannya. Yang saya katakan tadi, kalau akhirnya berubah pikiran dan akhirnya ingin memberi, bayar dulu. Sehingga para imam seperti ahli Taurat dan Farisi ini, pengajar-pengajar ini, bisa kita katakan korupsi dengan mendapatkan banyak uang dari orang-orang yang melanggar sumpah. Padahal tidak ada seperti itu. Dalam hukum Taurat Perjanjian Lama yang dikhususkan untuk memiliki korban itu, ya imam, keturunan Harun, Lewi. Itu bukan diwajibkan untuk ke seluruh jemaat Israel. Inilah rekayasa mereka. Sehingga mereka menjadi makmur sendiri, kaya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sampai orang tua pun diabaikan. Bayangkan, ini tradisi yang turun-temurun. Kalau kita punya harta, kita memberi kepada Tuhan. Ya, saya selalu katakan nomor 1 dari semua gajimu, penghasilanmu ke Tuhan dulu. Saya tidak pernah bicara nominal. Tidak pernah. Walaupun ada beberapa gereja mengutip 10% per sebulan, it's okay. Terserah mereka. 10% dari penghasilan, dari gaji, it's okay. Tapi saya tidak pernah mengajarkan nominal. Berapapun yang kau dapat dari hasilmu, kasih dulu ke Tuhan. Nomor 1 memang harus Tuhan, Bapak. Yang kedua, kalau ada berlebih, ya kasih ke orang tua. Jangan ngomong nominal. Karena ketika kau ngomong nominal, kau pusing sendiri terhadap memberi ke Tuhan ataupun keluarga. Contoh, perpuluhanmu 1 juta. Betul ya? Apalagi kau tidak melayani di gereja itu, Bapak Ibu Saudara. Kau langsung mikir, 1 juta aku kasih ke gereja. Aku nggak tahu uangnya lari kemana. Masa mamaku ku kasih 300.000. Sudahlah, ke gereja sajalah 300.000, mama aku 1 juta. Itu karena ngomong nominal tuh, yang seperti itu. Pusing sendiri, dan akhirnya nggak punya komitmen di dalam perpuluhan ataupun persembahan. Sekali lagi, dalam memberi, tidak perlu ngomong nominal. Nah, ini penting. Persembahan memang kepada Tuhan pertama, yang kedua, keluarga juga harus diperhatikan. Perintah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Itu menjadi perintah yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ya, kenapa dia di nomor 5 tengah-tengah? Karena Tuhan tahu, ini perantara nih, orang tua ini sangat penting. 1-4, 6-10, dia di tengah-tengahnya. Tetapi ahli Taurat dan Farisi mengajarkan pada zaman dia tidak seperti itu. Kalau kau sudah punya harta yang sudah kau persembahkan kepada Tuhan, korban sebutannya. Maka tidak boleh dibatalkan. Dan akhirnya memberi excuse kepada orang tua. Sorry, uangku, hartaku, semua untuk bait suci. Makanya Yesus marah, menganggap mereka munafik. Adat istiadat yang kau buat malah membuat orang Israel munafik. Dan kita lihat ayat 12 dilanjutkan Yesus apa? Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu apapun untuk bapak ibunya. Yesus marah, menegur mereka dengan keras. Tradisi yang kau buat tentang korban, persembahan, membuat jemaat Israel durhaka. Tidak menyisakan apa-apa untuk bapak ibunya. Ternyata tradisi mereka, yang mereka katakan pagar hukum Taurat, ya, tradisi Misna dan lain-lain itu, hanya trik mereka untuk merekayasa firman Tuhan.
Mereka tidak pernah mau melakukan sungguh-sungguh perintah kelima. Tapi mereka sudah menganggap mengasihi Tuhan. Bagaimana mungkin kau melakukan perintah kelima, tapi kau tidak pernah melakukan perintah nomor 1 sampai ke 4. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu, baru kasihi sesama. Makanya lagi-lagi Yesus membongkar kemunafikan mereka bahwa kau ini tidak pernah melakukan perintah Tuhan yang utama, kasih Allah, baru sesama. Karena kau merekayasa firman Tuhan itu, seakan-akan kau berbuat rohani, tapi sebenarnya engkau mengikuti tradisi manusia. Mungkin Bapak Saudara sudah sering dengar contoh ini, ataupun kenyataan realita yang kita hadapi. Misalnya kita diskusi sama pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Sering sekali banyak hamba Tuhan, waktunya banyak untuk pelayanan. Untuk keluarga nggak ada. Benar deh. Itu sudah isu umum dari dulu, seorang hamba Tuhan, apalagi yang berdiri di mimbar. Baik WL, singer, pengkhotbah, ya. Sering sekali excuse kita apa? Pelayanan. Ya kan? Sering sekali excuse kita apa? Uangku habis, aku sudah menyumbang untuk gereja. Tapi kita tidak pernah memperhatikan sesama kita, apalagi keluarga kita. Ini menjadi koreksi untuk kita, kepada saya juga, hamba Tuhan, pendeta tentunya. Supaya jangan kita terus merasa rohani, padahal kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu kasihilah sesama. Ini penting, Bapak Saudara. Beberapa anak muda selalu alasannya, pelayanan, pelayanan. Bahkan ada satu kasus saya dengar dari beberapa gereja, karena betul memang jadwal dia pelayanan, dia ditelepon keluarganya, karena mamanya masuk ICU tiba-tiba, sakit jantung. Tapi dengan Yesus dia bilang, aku pelayanan, aku bakal nyusul nanti aja. Kebetulan ada 2 jam lagi aku pelayanan, 1 sesi lagi, dia aku nyusul. Dan betul, Bapak Saudara, begitu dia nyampe ke rumah sakit ruang ICU, mamanya sudah meninggal. Dia tidak pernah melihat terakhir, dia nggak pernah mendengar omongan mamanya terakhir, dia nggak pernah meluk mamanya yang terakhir. Mamanya sudah meninggal. Alasannya apa? Pelayanan. Pertanyaannya kalau kita kritisi, senangkah Tuhan dengan pelayanan dia, yang walaupun dia sudah tahu kabar keluarganya, mamanya sedang kritis. Ini menjadi peringatan untuk kita hamba-hamba Tuhan dan pelayanan, khususnya yang masih bekerja. Karena banyak sekali saya dengar dari bos-bos di kantor, sekuler ya, orang Kristen ini, excuse-nya terus pelayanan terus. Sampai disuruh lembur pun nggak mau. Pelayanan terus. Saya bukan katakan pelayanan nggak penting, pelayanan tetap penting. Tapi kita harus tahu membagi waktu kita, supaya jangan kita terhisap oleh kemunafikan. Dan ternyata banyak yang pelayanan, hidupnya nggak beres. Di kantor melawan bos, di kantor korupsi, di keluarga hidup nggak benar, ada yang hamil di luar nikah, pelayanan. Ini berbahaya. Dan firman Tuhan ini menasihati kita, jangan sampai kita rohani, tapi penuh dengan tipu muslihat. Berapa banyak orang yang berdiri di mimbar, tapi kelakuannya tidak pernah mau berubah. Saya katakan di mimbar itu bukan suci semua, enggak. Berdosa, tapi enggak ada perubahan. Pelayanan tiap minggu, Senin sampai Sabtu mabuk-mabukan. Pelayanan tiap minggu, Senin sampai Sabtu berzina. Pelayanan tiap minggu, Senin sampai Sabtu narkoba. Tetap aja, karena enggak ketahuan orang. Sehingga kita membohongi Tuhan. Inilah tradisi yang ada di dalam budaya Israel pada zaman itu. Sehingga mereka melupakan kewajiban mereka untuk mengasihi ayah ibunya. Ini juga menjadi teguran untuk kita, Bapak Saudara. Supaya, pertama, kita jangan terlalu fokus sama adat istiadat manusia sampai mengabaikan atau menolak perintah Allah. Saran saya buat semua rekan-rekan yang khususnya dalam adat kita dalam pernikahan, konseling yang benar, baca Alkitab yang benar, gereja yang benar, baru menikahlah. Saya kebetulan banyak sekali menghadapi teman-teman saya, khususnya anak muda yang konseling, berantakan semua kalau nggak konseling. Ya, ini peringatan untuk kita, supaya jangan hanya mikir happy-nya gitu loh. Satu malam itu apa sih happy-nya? Itu pesta adat, undang-undang orang. Tapi kita mengabaikan perintah Allah. Perikop ini cukup panjang. Kita akan terus melanjutkannya di minggu depan, mulai ayat 13. Tapi dari sini kita tahu Yesus sudah masuk lebih dalam. Minggu depan dia akan masuk lebih dalam lagi dengan mengambil contoh yang spesifik. Sekarang dia mengambil contoh dari perkataan Musa, back to Bible, perintah kelima, ya, hormati ayah ibumu. Karena tradisi orang Yahudi yang ternyata munafik tidak menghormati ayah ibu, tapi menyimpan harta seakan-akan untuk memberi kepada Tuhan, padahal hati mereka jauh daripada Tuhan. Dan minggu depan
Yesus menjelaskan apa itu yang najis atau tidak. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus mempelajari firman Tuhan ini dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa kembali melanjutkan eksposisi Injil Markus kami. Kiranya Roh Kudus meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, supaya kami tidak menjadi orang yang munafik, supaya kami berfokus kepada perintah Tuhan, dan tetap mentransformasi adat budaya kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Urapi semua jemaat yang mendengar, dimanapun mereka berada, kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami untuk bisa melakukan firman ini. Menghadapi tantangan dunia yang begitu sulit, menghadapi kenikmatan dunia yang terkadang kami melupakan kebenaran firman. Ampuni kami Bapa, kuatkan kami jika selama ini kami berpegang pada ajaran manusia, tapi menolak perintah-perintah-Mu di Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah mendengarkan kebenaran firman. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar Tuhan, saudaraku. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kita katakan, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, bila yang ku punya hati sebagai hamba yang mudah dan setia padamu Bapa. Mari kita mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, pada hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Engkau dengan puji-pujian kami. Terima kasih Bapak, dan firman juga yang ditabur, kiranya bisa kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapak, khususnya dalam bulan ini kami akan mengadakan berbagai acara, khususnya acara Natal-Mu di berbagai gereja juga. Kiranya segala bentuk acara Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami pelayan-Mu. Tuhan kuatkan, berikan kami kekuatan kesehatan di dalam bulan ini untuk memperingati dan menyambut kelahiran Engkau. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi untuk pelayanan GKT Raja Daud dan Yayasan Pondok Raja Daud. Kiranya siapapun yang memberi, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati apapun aktivitasnya, termasuk yang merindukan jodoh ataupun pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Bapak. Biarlah gereja ini Kau pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman Tuhan lebih dalam lagi, dan terkhusus membawa jiwa-jiwa baru, anak-anak muda, untuk setia kepada firman Tuhan, kembali kepada Alkitab, anak-anak muda yang sungguh-sungguh untuk sangkal diri dan pikul salib. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat setiap rekan-rekan kami, jemaat, saudara, keluarga kami yang dalam keadaan
sakit, kiranya Tuhan melihat, memulihkan, menguatkan, agar mereka tetap beribadah pada hari Minggu, tetap semangat memuji, memuliakan Tuhan, dan tetap setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, setiap pengurus hamba-Mu sebagai gembala, di dalam perintisan gereja ini, pengurus majelis dan jemaat kami, Tuhan kuatkan, agar kami tetap semangat, walaupun banyak tantangan dan pergumulan di depan. Apapun masalah kami Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan agar komitmen kami dalam pelayanan GKTI Raja Daud ini semakin menguat, semakin semangat menjalaninya sampai kepada tahun-tahun ke depannya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa kami Indonesia, khususnya akhir tahun ini, segala bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa sampai kami berada di bulan terakhir di akhir tahun ini. Tuhan bantu pemerintahan kami, dari pusat sampai daerahnya, agar bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik, bekerja dengan jujur, mengelola pemerintahan ini khususnya dalam menyelesaikan permasalahan penyebaran COVID-19. Sehingga tahun depan kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa, beribadah seperti biasa. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semuanya. Dan sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Demikianlah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom.